Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba untuk jelaskan tentang materi deklasifikasi. Jadi materi deklasifikasi ini adalah materi lanjutan dari pematangan dasar, di mana deklasifikasi dilakukan untuk jaringan-jaringan yang keras. Karena kalau jaringan tersebut lunak, sebenarnya kita tidak perlu lakukan deklasifikasi. Jadi kalau secara skematik, itu jaringan dibagi menjadi dua. Ada jaringan yang lunak, ada jaringan yang keras. Kalau jaringan yang lunak itu bisa langsung diproses seperti mata kuliah sebelumnya, kita langsung proses, fiksasi, dan sebagainya. Kalau untuk jaringan yang keras, kita lihat lebih dahulu kerasnya karena apa. Jika kerasnya itu karena adanya kalsium atau tulang di sana, maka kita harus lakukan perunakan terlebih dahulu. Nah, perunakan itu masuk ke dalam tahap yang namanya deklasifikasi. Apa itu deklasifikasi? Kalau kita lihat pengertian dari deklasifikasi secara harfiahnya, D itu artinya menghilangkan, kalsifikasi ada kalsi, itu ada kalsium, kemudian fikasi adalah proses. Jadi dekalsifikasi adalah proses untuk menghilangkan kalsium. Nah, kalau kita lihat cara teoritisnya bahwa apa itu dekalsifikasi? Dekalsifikasi adalah proses menghilangkan garam kalsium baik itu dari jaringan ataupun dari tulang. Bagaimana prinsip dekalsifikasi? Prinsip dekalsifikasi itu adalah proses pengeluaran deposit garam kalsium yang terkandung dalam jaringan dengan menggunakan lautan dekalsifikasi yang sesuai tanpa merusak struktur jaringan. Nah, itu yang harus kita lihat. Prinsipnya dia harus menggunakan tulang, tapi tidak boleh merusak jaringan sekitarnya. Apa saja spesimen yang biasanya dilakukan dekalsifikasi? Satu adalah tulang, yang kedua ada jaringan yang berkalsium. Misalnya ada pasien dengan riwayat dia sering minum berkarbonasi, kemudian ada pengeroposan tulang, kemudian ketika dilihat ternyata ada gejala lainnya. Nah, pengeroposan tulang yang sering dikenakan atau yang didapatkan pada orang yang sering mengkonsumsi karbonasi itu terlepas tulangnya dan dia akan berpindah ke dalam ginjal dan mengendap kalsium itu di ginjal. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu tidak bisa kita langsung potong ginjalnya, kita harus lunakan terlebih dahulu dengan tahap yang disebut dengan dekalsifikasi. Dekalsifikasi ini pada dasarnya sama dengan fiksatif dan lain sebagainya, yaitu larutan yang digunakan untuk merendam, kemudian prosesnya hingga dia lunak. Bagaimana ciri-ciri dekalsifikasi yang baik? Yang pertama, dia dapat menghilangkan kalsium dalam waktu yang singkat, kemudian tidak merusak komponen jaringan sekitarnya dan target selnya, kemudian tidak juga mempengaruhi proses pencelupan. Jadi nanti ada proses pematangan dari dekalsifikasi, pencucian, atau mungkin fiksasi kembali, kemudian proses pematangan dan sebagainya. Nah, dekalsifikasi yang baik adalah tidak mempengaruhi proses pematangan selanjutnya. Agen dekalsifikasi yang sering digunakan di dalam tahapan ini, yang pertama adalah asam mineral kuat, yang kedua adalah asam lemak organik, yang ketiga adalah chelating atau agent chelating. Kita akan lihat perbandingan atau teori dari larutan dekalsifikasi ini. Saya berikan larutan dekalsifikasi ini berdasarkan dari jurnal. Karena untuk saat ini yang lebih diutamakan itu adalah jurnal reading, jurnal review, ataupun perbandingan dan teori-teori yang berasal dari jurnal atau dari aplikatif. Jadi aplikatif dulu baru kita jadikan teori. Kadang-kadang teori itu tidak bisa kita langsung aplikatifkan kalau tidak ada bukti-bukti penelitian. Yang dulu pernah saya sebutkan bahwa lautan fiksatif 1:20, ada yang menurut 1:10 dan sebagainya. Padahal di lapangan ada yang menggunakan 1:2 dan sebagainya. Nah, ini saya ambil dari jurnal tertentu, di mana lautan dekalsifikasi yang berasal dari mineral, asam mineral. Yang pertama adalah asam nitrit. Asam nitrit ini konsentrasinya 5% di dalam Aquades, nanti dia rendam. Kalau ditanya berapa persentase atau perbandingan cara perendamannya, kita samakan dengan pematangan atau fiksatif yang sebelumnya. Karena tidak ada lagi sebenarnya perbandingan itu dalam teoritisnya. Yang penting dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, apa yang kita bisa dapatkan ketika kita menggunakan asam nitrit?
Yang pertama, dia dapat bekerja dengan cepat, kemudian dia tidak mempengaruhi dalam proses pewarnaan. Namun kita juga harus hati-hati dengan penggunaan asam nitrit ini, karena walaupun dia tidak mempengaruhi dalam proses pewarnaan, namun ketika jaringan tersebut terlalu lama, tetap akan ada proses resiko di sana, di mana akan mempengaruhi proses pewarnaan nantinya. Akhirnya akan seperti itu. Sama seperti pematangan dan sebagainya, jika terlalu lama pasti akan ada resiko yang harus kita tanggung. Nah, kalau penggunaan asam nitrit ini, resiko yang harus kita tanggung adalah warna yang akan terpengaruhi. Dia harus kita pastikan waktunya sesuai atau tepat. Yang selanjutnya, ini adalah cairan perenyi, di mana dia adalah campuran dari 10% asam nitrit, kemudian asam kromit, dan juga alkohol absolut. Jadi Anda bisa lihat persentase dengan perbandingannya. Dan untuk larutan perenyi ini adalah larutan diklasifikasi yang tradisional, di mana tahapannya itu lambat tapi dibanding dengan yang asam nitrit tadi. Nah, dengan perlahannya proses ini, itu kadang-kala kita harus berpikir lebih lama merendamnya. Dan kadang-kala juga dengan proses yang lama perendamannya dan sebagainya, di sini bisa mempengaruhi juga dalam proses pewarnaannya. Kemudian ada asam hidroklorid, di mana asam hidroklorid ini adalah 5-10% di dalam Aquades. Nah, kalau kita menggunakan asam hidroklorid, jaringan yang sudah diformalin atau difiksasi itu harus dicuci benar-benar. Benar-benar dicuci dengan air mengalir, kadang-kala bisa sampai 1 hari. Kemudian ketika sudah direndam, itu baru kita bisa masukkan ke dalam larutan diklasifikasi asam hidroklorid. Karena kalau tidak dicuci dengan formalinnya atau ada tersisa sedikit saja, itu bisa membentuk suatu formasi dari biskrometil ether, di mana dia bersifat karsinogen. Jadi harus hati-hati. Dan kerjanya ini cepat. Kalau hidroklorid asid ini dengan nitrit asid itu hampir sama, tapi sama punya resiko jika terlalu lama dia akan mempengaruhi juga dalam proses pewarnaan. Nah, selanjut ini adalah Web Ebner solution atau larutan Web Ebner, di mana ini komposisinya adalah sodium klorid. Kemudian ada Aquades dan juga asam hidroklorid. Ini pun sama, ketika kita melihat ada asam hidroklorid, pastikan dia harus dicuci lebih dahulu. Prosesnya cepat, hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan asam nitrit dan juga asam hidroklorid. Namun baik lagi, semua ternyata memiliki resiko dapat mengalami pewarnaan. Proses bisa cepat, namun bisa menghasilkan resiko dalam proses pewarnaan jika kelebihan atau terlalu lama perendamannya. Selanjutnya, ada klasifikasi yang menggunakan asam lemah. Di sini akan ada asam formit, yaitu 10% di dalam Aquades. Ini adalah deklasifikasi yang sangat simpel, karena mudah didapatkan, dan juga tidak ada keterangan apakah ada pewarnaan atau tidak. Nah, di sini belum ada penelitiannya, sehingga menjadi suatu tantangan ya untuk TLM untuk melihat apakah pengaruh asam formit ini dari pewarnaan. Kemudian Evan dan Kerajian, ini adalah campuran dari asam formit, kemudian sodium citrat dan Aquades. Ini juga efektif, di mana kita melihat ada buffer di sini, yaitu sodium citrat, sehingga pH itu akan bagus. Kemudian ada Christensen, nah ada asam formit 18 mili, sodium format dan juga Aquades juga sama-sama memiliki buffer, yaitu formatnya, sodium formatnya, sehingga pH bisa diatur dan sebagainya. Ada juga Gooding and Stewart, di sini ada asam formit dicampur dengan formaldehid dan juga Aquades. Nah, untuk saat ini deklasifikasi yang diklaim itu untuk bagus ini adalah Gooding and Stewart, karena dia ada formalinnya, sehingga tidak hanya melakukan deklasifikasi, tapi dia juga dapat melakukan fiksasi. Jadi ini tahap yang baik karena ada fiksasi di sana dan juga ada deklasifikasi. Namun dari keempat ini, baik itu asam formit, Evan, dan Kerajian dan sebagainya, ternyata tidak ada keterangan seperti yang sebelumnya kita melihat di tabel penggunaan asam kuat. Tidak ada keterangan pada dia mempengaruhi atau tidak dalam proses pewarnaannya, sehingga saya tidak bisa katakan bahwa yakin nggak itu bisa mempengaruhi pewarnaan.
karena semua itu akan ada risiko, tapi tetap harus dibuktikan dalam penelitian. Dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa dia ada pengaruh atau tidak di dalam proses dekalsifikasi. Selanjutnya ada juga agent slating yang digunakan sebagai larutan dekalsifikasi, yaitu yang digunakan adalah EDTA. Untuk EDTA ini dia hanya menggunakan disodium EDTA 50 gram aqueous, dan juga kita tambahkan sodium hidroksid itu kurang lebih sekitar 25 gram kalau larutannya di atas, hingga pH-nya mencapai 7. Jadi kalau baiknya itu didampingi dengan pH meter. Jadi kita cek dengan pH meter, kemudian kita lihat pH-nya berapa. Nah, kalau penggunaan DTA ini adalah dekalsifikasi yang saat ini umum atau familiar digunakan karena dia tidak menyebabkan kerusakan. Jadi untuk peneliti-peneliti dia akan menggunakan EDTA karena dia tidak menggunakan larutan yang berbahaya dan juga tidak merusak dari jaringan. Namun untuk penggunaan DTA ini dia akan lambat kerjanya. Jadi tidak seperti asam kuat atau asam lemah. Kalau untuk penggunaan DTA ini dia bisa berkali-kali lebih lama. Nah, di sini komennya, pewarnaan yang dilakukan ketika jaringan tersebut didekalsifikasi dengan ETA, dia tidak menyebabkan hal yang berdampak tinggi atau tidak bermasalah intinya. Kemudian kita ambil juga ini dari jurnal, ini bicara tentang dekalsifikasi tahun 2014. Dari sini dia menggunakan 10% asam formit yang tambah dengan formaldehid, kemudian 10% asam nitrit, kemudian 10% asam formit, dan juga 8% potasium formit, dan juga 8% formit asid yang dicampur, dan juga DTA. Kalau kita lihat dari waktunya, ternyata waktunya tidak bisa dipastikan tepat 1 hari, tapi dia menggunakan berbagai waktu. Untuk penggunaan FNA ini dia membutuhkan 3-5 hari. Sedangkan kalau HNO3 5-7 hari, FA 10-12 hari, kemudian campuran KF dan FA ini adalah 18-20 hari, dari TA sampai dengan 1 bulan 30 hari. Nah, walaupun kita tidak bisa memastikan tepat atau tidaknya karena tergantung dari kondisinya. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian ada juga tabel perbandingan dengan penelitian lainnya. Kita bandingkan. Di sini asam formit yang 10%, kemudian 8%, kemudian formit asid 10%, asam formit 8%, dan keparenyi. Nah, ini waktunya dia dibuat rata-rata. Asam formit itu 10% 1,7. Asam nitrit yang 8%, ya yang formalnya, yang ada formalinnya 2,3. Kemudian kita lihat lagi 10% dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ada sedikit yang unik. Apa yang unik dari hasil penelitian ini? Yang unik kita lihat dari persentase asam formit. Di sini persentase asam formit 10%. Waktunya 16,3 hari. Sedangkan asam formit yang 8% itu lebih cepat, 14,8. Kalau kita lihat, idealnya makin tinggi konsentrasinya dia makin cepat. Seperti yang di atas formalin nitrit asid yang 10% itu lebih cepat waktunya dibanding dengan 8%. Sedangkan yang ini, formalin asid yang 10% itu lebih lama dibanding dengan 8%. Nah, kenapa bisa seperti ini? Inilah yang menyebabkan bahwa ilmu sitohistoteknologi ini tidak bisa menjadi ilmu yang mutlak pasti waktu. Jadi waktu itu tidak bisa dipastikan. Yang penting kita bisa lihat parameter dia berhasil atau tidaknya dilihat dari sediaan yang selesai dibuat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat. Ternyata simpangan deviasi untuk 10% asam formit ini 1,3. Nah, simpangan deviasi ini menunjukkan bahwa sampel yang dimasukkan dan penelitian tersebut berbeda-beda. Ada yang keras tulangnya, ada yang padat tulangnya, mungkin ada tulangnya yang berasal dari pasien sehat, dari pasien osteoporosis, kita nggak tahu. Tingkat kerapatan dari si tulang tersebut kita nggak tahu. Ukurannya dan sebagainya kita nggak tahu. Nanti kita lihat ya. Kemudian macam-macam dekalsifikasi di lainnya. Kalau tadi yang kita lihat ada 3 tadi, mulai dari asam kuat, asam lemah, dan juga dari agent slating. Nah, ini ada juga yang menyebutkan kondisi lainnya. Yang di sini asam kuat pakai HCl.
dia menggunakan HCl 10%, dia bisa baik dalam proses degasifikasi itu 2-6 jam. Dia tidak butuh harian. Asam lemah yang 8% HCl tambah 8% asam formid 1:1. Nah, itu juga bisa dalam waktu cepat, tapi dia harus dibuat terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya, jadi dibuat terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian lautan DTA 10% dengan pH 7-7,4. Kalau tadi di teori awal dibuat dengan pH 7. Nah, kalau ini bisa sampai 7 sampai dengan 7,4. Jadi rentangnya tidak masalah. Kemudian bisa juga menggunakan elektrolit, tapi hati-hati elektrolitnya harus jelas. Nah, hal yang harus kita perhatikan dalam tahapan degasifikasi ini, yang pertama adalah konsentrasi. Idealnya, konsentrasi yang tinggi akan membuat waktu lebih cepat, tapi nyatanya tidak juga. Kalau kita bisa pastikan tingkat kerapatan tulang, ukuran, dan lain sebagainya misalnya sesuai, sama, homogen, ya, mungkin aja teori itu akan berjalan. Ya, tapi kalau secara teori, makin tinggi konsentrasi, maka makin cepat prosesnya. Oke ya, tapi hati-hati, kita harus lihat syaratnya apa, dia tidak boleh merusak jaringan di sekitarnya. Selanjutnya adalah volume. Volume ini ada dua pengertian, apakah volume tulangnya atau volume larutan degasifikasinya. Namun tetap aja akan menghasilkan perbandingan antara volume tulangnya atau jaringannya terhadap volume larutan degasifikasinya. Idealnya 1:10 sampai dengan 1:20. Itu disebut ideal. Tidak bisa mutlak ya. Agitasi gangguan. Bagaimana kita lakukan tambahan agitasi pada proses degasifikasi, misalnya di shaker misalnya itu ya. Kemudian dikasih microwave, itu termasuk agitasi dan sebagainya, itu adalah yang bisa mempercepat dari degasifikasi. Temperatur kita naikkan suhunya sehingga proses pelepasan garam kalsium itu bisa lebih cepat. Nah, itu adalah berhubungan sama temperatur. Kemudian kita lihat bagaimana tadi cara mempercepatnya. Kalau kita berhubungan sama agitasi dan sebagainya, itu intinya menambah. Nah, gimana kalau di lapangan yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah buat tulang itu menjadi lebih kecil. Atau kita buka tulangnya. Jadi kita tahu bahwa tulang itu ada yang bentuknya pipa dan sebagainya. Kalau dia bentuknya pipa ya kita buka. Tapi hati-hati target dari si dia itu mau menunjukkan apa. Kalau dia menunjukkan sejauh mana kanker itu bisa merusak tulang ke dalamnya, maka kita bisa bagi dua. Tapi kalau kita lihat untuk penelitian misalnya setebal apa tulang tersebut terbentuknya, nah kita tidak bisa belah jadi dua. Ya, hati-hati dengan target. Jadi tidak selamanya apa yang bisa dipercepat itu baik, karena bisa pengaruh dari hasil bacaan. Ya, Anda bayangkan kita punya sedotan itu bagi dua, panjang. Maka kita punya sedotan yang panjang dengan terbelah dua. Nah, beda dengan yang motong kecil. Itu bisa kita potong-potong kecil-kecil tuh, tegak lurus, sehingga bentuknya bulat-bulat semua. Itu bisa seperti itu. Atau kita bisa buang kulit atau jaringan lunak di sekitar tulang. Tapi hati-hati, ada beberapa penelitian yang meminta atau beberapa diagnosis yang meminta kondisi sel di sekitar tulang. Kalau misalnya di dalam formulir permintaan pasien tersebut tidak ada nih, apakah ditemukan sel kanker atau apapun itu, berarti dia hanya target ke tulang, maka kita bisa buang jaringan tersebut yang ada di sekitar tulang. Yaitu proses-proses mempercepat degasifikasi. Kemudian kita lihat bagaimana tahap atau proses degasifikasi. Yang pertama kita lakukan fiksasi terlebih dahulu pada jaringan dengan memberikan 10% NBF. Sesuai dengan waktunya, jika sudah selesai kita cuci di air mengalir 30 menit sampai 1 jam. Kalau kita menggunakan yang tidak boleh dengan fixatif NBF sebelumnya atau tidak boleh tercampur, itu kita bisa rendam sampai dengan 24 jam atau semalam atau cuci air mengalir. Kemudian jaringan tersebut ketika dicuci, pastikan bersih, masuk ke dalam degasifikasi. Bisa HCl, asam formid dan sebagainya bebas.
volumenya 10-20 kali, tapi di sini saya ambil dari satu buku, dia menuliskannya 20 kali. Oke ya. Kemudian lautan diganti dengan yang baru setiap hari. Nah, ini dilemanya kalau kita menggunakan lautan DTA. Namun beberapa penelitian itu tidak pernah mengganti lautan DTA-nya tiap hari. Tapi secara teori dia harus diganti. Kemudian setelah dekalsifikasi selesai, kita netralisasi jaringan tersebut dengan mencuci menggunakan air atau direndam dalam amonia selama 30 menit. Kemudian cuci jaringan tersebut dengan air mengalir. Direndam dulu dari amonia 30 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir maksimal 24 jam atau semalam. Kemudian baru kita lakukan proses pematangan jaringan. Kemudian kita setelah melakukan proses dekalsifikasi dan melakukan pematangan, atau sebelum kita lakukan pematangan, ada beberapa teknik untuk melakukan pengetesan apakah dekalsifikasi itu sudah selesai atau belum. Yang pertama dengan cara X-ray, jadi tulang tersebut di X-ray kan, sudah kita lihat. Kemudian kedua dengan cara tes fisik, yang ketiga dengan cara kimiawi. Yang pertama kita lihat dengan X-ray dulu. Jadi yang pertama kita lihat yang A itu sebelah kiri. Yang A ini menunjukkan tulang yang belum dilakukan dekalsifikasi. Kemudian yang B ini adalah tulang yang sudah dilakukan dekalsifikasi tapi dia belum selesai. Sehingga di tengah kita bisa melihat ada yang warna putih lebih terang dan kontras yang tinggi yang menunjukkan bahwa dekalsifikasi belum lengkap sampai dengan tengah. Kemudian yang C ini adalah yang lengkap. Tapi hati-hati kalau kita lihat tulang ini besar misalnya seperti itu. Proses yang di luar tentu akan lebih lama terendamnya dengan yang di dalam. Ketika yang di dalam tidak optimal, maka di luar itu tidak akan optimal. Atau dia kelebihan yang bisa mempengaruhi proses pewarnaan dan sebagainya. Jadi hati-hati, ukuran idealnya adalah sekecil mungkin, tapi tentu kita harus bisa memotongnya dengan baik dengan menggunakan alat yang baik juga. Kemudian dengan tes fisik. Tes fisik ini dilakukan dengan membengkokkan jaringan atau menusukkan jaringan dengan jarum atau dengan pisau cukur atau skalpel ke jaringan. Kalau kita tekan, misalnya kita punya tulang nih yang kita rendam di dekalsifikasi, kita tekan, dia melekuk tapi dia tidak patah. Itu berarti prosesnya sudah baik. Ketika kita menekuk, jangan berikan tenaga yang berlebihan, karena ketika sudah ada tahanan, dia udah mulai ada rasa untuk menekan ke jari atau kita lihat masih keras, itu berarti harus dilanjutkan. Atau kita tusukkan jaringan dengan jarum. Jika dia menembus, bukan masuk ya, tapi menembus sampai dengan sisi sebelahnya, berarti sudah selesai. Atau dan pisau cukur atau skalpel, kita congkel dikit, kita sobek dikit. Kalau misalnya bisa, berarti itu sudah selesai. Tapi nanti kalau menggunakan pisau cukur atau skalpel, itu kan hanya permukaannya. Itu agak sulit ketika kita menentukan di tengahnya bagus atau tidak. Nah, biasanya kalau skalpel ini itu untuk pemotongan yang sifatnya longitudinal, bukan transversal ya. Nah, silakan pelajari lagi longitudinal dan transversal itu di posisi yang pemotongan makroskopis. Kemudian di tes kimia dengan cara memberikan larutan yang berasal dari 5% amonium hidroksida dan juga 5% amonium oksalat. Cara kerjanya seperti apa untuk tes kimia? Pertama kita pipet larutan dekalsifikasi sebanyak 5 ml di bagian bawah jaringan. Kita anggap kalsium mengendap, kita ambil kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 2 ml atau 2 bagian dari larutan tadi yang kita buat campuran 1:1, baik itu amonium hidroksid dan juga amonium oksalat. Kemudian diaduk dan diamkan overnight. Nah, ini ada beberapa kekurangan. Kalau kita diamkan overnight, berarti tulang tersebut masih direndam ya di dalam larutan dekalsifikasi. Nah, dekalsifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Jadi si tulang tersebut atau si larutan tadi yang di nomor 2 tabung tadi itu sudah tidak ada endapan, tapi 2 hari berturut-turut. Jadi kita lihat, misalnya hari Senin kita lakukan tahap nomor 1 nih, dan juga nomor 2. Kita cek dari Selasa dan endapan atau enggak, di hari Rabu ada endapan atau tidak. Jika tidak ada endapan di hari Selasa dan Rabu, maka dekalsifikasi tuntas. Tapi kalau tidak, kita tunggu lagi, rendam lagi, kemudian kita ambil lagi. Nah, idealnya adalah ketika diambil nomor 1, tulang diangkat tuh. Idealnya. Kemudian dilakukan perendaman tadi yang selama 2 hari. Kalau masih jelek, tulang yang tadi kita udah angkat,
rendam lagi ke lautan degasifikasi. Seperti itu tahap idealnya. Tapi hati-hati ketika kita mengangkat tulang tersebut di tahap pengecekan, pastikan tidak ada kontaminasi dengan bakteri dan sebagainya, jamur dan sebagainya, karena formalinnya atau netral formalinnya udah kita cuci di sebelumnya, sehingga yang ada adalah lautan degasifikasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita rendam, tetap rendam di lautan degasifikasi, nah itu otomatis dia akan memperlama waktu perendaman. Ya, jadi kita harus bisa bermain mana waktu yang baik atau tidak. Berikut adalah alat pemotong untuk tulang. Ini adalah tulang-tulang besar ya, tulang-tulang yang ada dari femur. Nah, itu bisa dipotong dengan alat seperti ini. Oke ya, jadi kalau kita bicara tentang degasifikasi ini kompleks sebenarnya. Namun tetap dalam situasi teknologi ini yang kita pikirkan adalah bagaimana kita punya teknik atau punya feeling untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Tidak bisa kita pastikan waktunya atau suhunya dan sebagainya, itu tidak bisa kita pastikan. Oke ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk komentar, saran, pertanyaan silahkan masukkan ke dalam e-learning. Sekali lagi, situasi teknologi khusus untuk degasifikasi adalah tahap untuk menghilangkan tulang yang ada proses-prosesnya. Anda bisa proses percepat atau perlambat, tapi pada dasarnya tidak boleh merusak jaringan sekitarnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.